Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Bakal calon Bupati Batubara Zahir ditahan polisi dalam kasus dugaan suap 2 miliar rupiah pada seleksi pegawai P3K. Walau hanya meraih 94 suara dalam pemilihan legislatif, seorang caleg di Pemantang Siantar akhirnya bisa menjadi anggota DPRD. Tim Sumatera Utara berhasil meraih emas untuk cabang olahraga barongsai dengan nomor naga kecepatan pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-21. Penyidik Polda akhirnya resmi menahan bakal calon Bupati Batubara Zahir atas dugaan suap pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebagai Bupati Batubara saat itu, Zahir diduga menerima upeti dana 2 miliar rupiah. 28 Agustus yang lalu, Zahir mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Batubara berpasangan dengan Aslam Rayuda. Pasangan ini diusung oleh Partai PDIP, Hanura, Partai Umat, dan Gelora. Zahir mendaftarkan diri sebagai peserta pilkada saat masih dalam status penangguhan penahanan atas kasus dugaan suap pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam kasus ini, sebagai Bupati Batubara, Zahir diduga menerima 2 miliar rupiah lebih. Kasus hukum ini telah lama diusut polisi. Bahkan Polda Sumut telah menetapkan status tersangka Zahir pada 29 Juni 2024 lalu. Sebulan setelahnya, Polda Sumut merilis status DPO atau Daftar Pencarian Orang pada Zahir, menyusul mangkirnya Zahir dalam 2 kali pemanggilan Subdit Tipikor Direktorat Kriminal Khusus. Kemudian Zahir mengajukan gugatan pra-peradilan, namun permohonan Zahir akhirnya dicabut. Sebab selaku pemohon, Zahir justru tak pernah hadir dalam persidangan. Setelah berstatus DPO, Zahir kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumut pada 12 Agustus lalu. Usai diperiksa penyidik selama beberapa jam, Polda Sumut menangguhkan penahanan terhadap Zahir. Akhirnya 23 hari setelah penangguhan penahanan, pada 3 September lalu, polisi resmi menahan Zahir. Polisi menyatakan proses hukum Zahir tidak ada nuansa politis karena telah berjalan sebelum pencalonan calon bupati. Terkait naik turunnya proses penahanan Zahir disebut merupakan bagian dari kewenangan penuh penyidik. Yang jelas proses di kita itu kan jauh sebelum hari, jauh sebelum proses yang bersangkutan melakukan pendaftaran atau bakal calon kepala daerah. Yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai calon kepala daerah belum? Belum, masih bersangkutan. Pak Kabit, saya bilang pahami peraturan KPU. Pak Kabit, apa yang menjadi alasan sempat ditangguhkan dan kemudian dijemput paksa untuk pemerintahan? Itu ada kewenangan penyidik kok. Kewenangan penyidik sudah jelas. Ada alasan subjektif dan alasan objektif yang itu bisa dilakukan oleh penyidik. Meski saat ini menjalani penahanan dan terjerat hukum, status pendaftaran Zahir tidak serta-merta gugur, walau yang bersangkutan terlibat masalah hukum. Dalam kasus dugaan korupsi ini, selain Zahir, terdapat 5 tersangka lainnya, termasuk adik kandung Zahir yang kini ditahan di Rutan Tanjung Gusta. Tutia Lawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Terkait penangkapan calon Bupati Batubara Zahir, Partai PDI Perjuangan menduga telah terjadi kriminalisasi terhadap kadernya ini. PDIP akan memberikan bantuan pendampingan hukum pada Zahir. Konferensi pers Rabu petang digelar Wakil Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum Roni Berti Talapesi di kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. PDIP menilai adanya dugaan kriminalisasi terhadap Partai PDI Perjuangan terkait kasus yang menimpa bakal calon Bupati Batubara Zahir.
Kuasa hukum dari PDIP menyoroti surat telegram Kapolri berisi memorandum arahan menunda seluruh proses hukum yang menimpa bakal calon kepala daerah yang ikut dalam kontestasi pemilu 2024 untuk menjaga netralitas penegak hukum. Selain menuding dugaan kriminalisasi, PDIP juga mengungkap isu blok Medan dan jet pribadi yang menyeret keluarga besar Presiden Jokowi sebagai indikasi penggunaan hukum sebagai alat politik. Kader kami yaitu surat telegram tersebut bernomor 1160. Di dalam poin 4 menyampaikan bahwa proses sidik dan diduga dilakukan agar ditunda dan tidak lagi ada upaya pemanggilan dan upaya hukum lainnya yang mengarah kepada persepsi mendukung salah satu peserta pemilu sampai tahapan selesai pengucapan janji. Dan ini yang kita sampaikan bahwa membuat kami semakin yakin bahwa terjadi kriminalisasi penggunaan hukum sebagai alat politik karena terjadi tebang pilih. Kita ke berita pilkada. Saudara, pernahkah Anda membayangkan hanya dengan 94 suara, seorang caleg akhirnya bisa menjadi anggota DPRD? Inilah yang terjadi pada Frans Theodor Sialoho, caleg Partai Hanura yang akhirnya dilantik menjadi anggota DPRD Kota Pematang Siantar. Mengapa bisa? Ini laporannya. Rasa bahagia terpancar pada 30 anggota DPRD Kota Pematang Siantar yang dilantik Selasa siang di gedung DPRD Siantar. Pengucapan sumpah untuk melakukan yang terbaik sebagai anggota DPRD keluar dari mulut para anggota DPRD ini. Tetapi mungkin yang paling berbahagia adalah Frans Theodor Sialoho. Dengan kurang dari 100 suara dari pemilu legislatif lalu, politisi dari Partai Hanura sudah bisa dilantik menjadi anggota DPRD. Rezeki dari Frans didapatkan setelah caleg dengan suara terbanyak dari Hanura, yaitu Ronald Darwin Tampu Bolon, mengundurkan diri usai maju di Pilkada Pematang Siantar. Ronald maju sebagai calon wakil wali kota Susanti Dewayani. Padahal di pemilu legislatif, Ronald mendapat lebih dari 3.400 suara, jauh sekali dengan Frans yang hanya mendapat 94 suara. Tetapi dengan mundurnya Ronald, maka suaranya dialihkan pada Frans. Usai dilantik, Frans mengaku sebelumnya tidak menyangka akan menjadi anggota DPRD. Alhamdulillah, mungkin saya saat ini nggak bisa mengucapkan dengan kata-kata. Pastinya ada orang yang dipikul setelah dilantik ini. Soalnya apa yang menjadi sumpah yang tadi itu bisa kami jalankan pertama bagi saya untuk menampung aspirasi masyarakat khusus untuk P3 di Kecamatan Siantar Selatan, Coba-coba atau gimana Bang kemarin? sebenarnya kalau dibilang coba-coba tidak juga. Harapannya sebenarnya kemarin itu karena memang dari internal kita di partai itu ada sebagian yang memang tidak ikut kontestasi di pileg kemarin. Sebelumnya pernah merasa atau pernah membayangkan sebelumnya nggak bisa dilantik jadi anggota DPRD? Oh, tidak pernah. Selain Frans, caleg dari Partai Golkar Rini Aninisa Silalahi juga akhirnya bisa dilantik menjadi anggota DPRD. Rini menggantikan Mangata Silalahi yang mundur karena maju dalam Pilkada Pematang Siantar. Walau dalam posisi menggantikan caleg terbanyak suara, Frans dan Rini berjanji akan memberikan kinerja terbaik sebagai anggota Dewan dalam 5 tahun ke depan. Yan Asmara melaporkan dari Pematang Siantar. Penembakan pelajar 14 tahun di depan pabrik PTPN 4 Perbaungan masih menyisakan misteri. Polisi kini telah memeriksa sedikitnya 15 saksi. Sejauh ini polisi menduga korban adalah bagian dari geng motor yang sebelumnya ke tempat hiburan malam bersama teman-temannya. Kematian M. Al-Fatin, pelajar 14 tahun di depan pabrik PTPN 4 Adolina Ruko, Kecamatan Perbaungan pada 1 September lalu masih menyisakan tanda tanya. Korban tewas setelah ditembak orang tidak dikenal.
Tim gabungan Polres Serdang Bedagai dan Direktorat Kriminal Umum Polda Sumut masih mengusut peristiwa penembakan ini. Sedikitnya 15 saksi telah diperiksa polisi. Sejauh ini polisi menduga pelajar 14 tahun yang tewas dengan luka tembak di dada dan punggung diduga merupakan geng motor. Korban tewas setelah bersama teman-temannya mendatangi tempat hiburan malam dengan membawa senjata tajam, kemudian sempat diamankan Satpam. Hingga kini, Polres Serdang Bedagai belum merilis barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara, keberadaan senjata tajam maupun selongsongan peluru. Ini adalah proses investigasi yang juga dilakukan tidak hanya melibatkan penyidik, tidak hanya membutuhkan keterangan daripada saksi-saksi yang lain, tetapi juga dari laboratorium forensik, dari kedokteran, Bitdokes, itu juga terlibat di dalamnya. Kita tahu bahwa kronologis ini berawal dari informasi sekelompok anak-anak remaja yang menggunakan beberapa motor, kemudian mendatangi satu tempat hiburan, kalau tidak salah seperti itu, di mana anak ini membawa beberapa senjata tajam yang diduga awalnya adalah mereka sebagai kelompok geng. Kematian M. Alfat kini masih misterius. Belum ditemukan motif dan pelaku penembakan yang menewaskan korban. Polisi juga belum menjelaskan hasil uji balistik peluru yang ditemukan di tubuh dan tempat kejadian. Tutia Lawia Lubis melaporkan dari Medan. Sebelumnya, seorang pelajar berusia 13 tahun ditemukan tewas di depan pintu masuk PTPN 4 Kabupaten Serdang Bedagai. Orang tua korban meminta pihak kepolisian segera menangkap pelaku penembakan tersebut. Suasana duka masih tampak di kediaman korban penembakan Muhammad Alfat Lubis, remaja 13 tahun. Sebelumnya aksi penembakan berlangsung pada hari Minggu lalu. Di depan rumah yang berada di Kecamatan Perbawangan itu masih tampak kursi-kursi bagi para pelayat. Sang ibu tidak menyangka kematian anaknya terjadi secara tragis. Fitriani meminta kepada pihak kepolisian agar cepat mengusut kasus kematian anaknya dan menghukum pelaku seperti apa yang diderita oleh anak bungsunya tersebut. Nggak kayak muka penjahat om anaknya. Anaknya baik om, kami lah yang tahu, mamanya, abang-abangnya om. Tapi karena dia itu orang yang nurut sama orang, mau aja disuruh orang om. Apapun disuruh orang dia mau om. Mungkin yang tak kita kan nggak tahu tadi ancam. Kawannya besar-besar di sini om, di sini orang-orang sininya kawan dia om. Ya cepatlah di ini om, secepatnya om. Siapa pelakunya cepat om, ditangkap pun cepat. Sebelumnya, korban pada Minggu pagi ditemukan tak berdaya di depan pintu masuk PTPN 4 Kelurahan Simpang 3 Pekan, Kecamatan Perbawangan, Kabupaten Serdang Bedagai. Di tubuhnya ditemukan satu luka tembakan di bagian dada sebelah kiri. Pihak kepolisian sempat membawa korban ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan pertama. Namun korban meninggal dunia ketika mendapat perawatan di Rumah Sakit Sawit Indah. Pihak kepolisian hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait motif, senjata apa, dan peluru apa yang digunakan oleh pelaku. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai.